selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu memulai pembelajaran pada siang hari ini, yang tidak masuk siapa ya? Masuk semua? Kemudian kita akan membahas mengenai membiasakan akhlak yang tinggi. Dan sebelum memasuki materi pada siang hari ini, dimohonkan untuk kelas Mbak Nia bisa menyiapkan sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kemudian memasuki materi yaitu mengenai membiasakan akhlak terpuji. Dan di sini ada yang tahu akhlak terpuji itu apa? Raise your hand. Yang tahu? Akhlak yang baik. Sebelah sini anak yang baik. Oke, sebelah sini. Oke, jadi akhlak terpuji adalah perilaku atau sikap seseorang baik dari segi perkataan maupun perbuatannya yang sesuai dengan ajaran agama Islam ataupun norma-norma yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai membiasakan akhlak terpuji, yaitu ada 4 macam. Yang pertama kita akan membahas mengenai husnudzon, kemudian kita akan membahas mengenai tawadu, kemudian kita akan membahas mengenai tasamuh dan ta'awun. Nah, yang pertama husnudzon. Di sini siapa yang selalu bersikap husnudzon? Ya. Dalam bahasa Arab husnu itu artinya baik, sedangkan dzon itu dalam bahasa Arab itu artinya sangkaan, dugaan atau keyakinan. Jadi husnudzon adalah bersikap baik atau berbaik sangka kepada orang lain. Kemudian mengenai contoh-contoh juga kepada sesama manusia, yang pertama ada ta'aruf. Di sini ada yang paham maksud dari ta'aruf? Gak tahu semua? Jadi ta'aruf itu pengenalan. Nah, seumpama kita mau berkenalan dengan si A, tetapi kita kan harus bersikap husnudzon atau berbaik sangka. Jikalau kita bersikap suudzon, maka kita tidak mungkin akan berkenalan dengan orang tersebut, ya kan? Iya. Kemudian contoh suudzon pada sesama manusia yang kedua ada mau melaksanakan kerjasama, saling membantu dan menolong. Nah, misal ada tetangga kita yang kesusahan, kita hendaknya membantu, ataupun saudara kita maupun kerabat kita. Kemudian contoh-contoh husnudzon yang ketiga ada menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain. Ada yang maksud dengan kalimat ini? Menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain maksud gimana? Coba. Jadi kalau misalkan lagi diskusi atau apa, ada orang lain ngasih pendapat, sekalipun pendapatnya bertolak belakang sama kita, tapi tetap dengan lapang dada dan menggunakan. Oke, diploma. Yang mengenai sifat husnudzon kepada sesama manusia, yang pertama itu menenteramkan hati. Dengan kita berhusnudzon atau berbaik sangka kepada semua orang, pasti hati kita akan menjadi tenang, tidak gelisah. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan untuk komunikasi. Nah, dalam memberikan kemudahan untuk komunikasi di sini bisa terwujud karena ketika kita berhusnudzon atau berbaik sangka kepada semua orang, pasti orang itu akan terbuka dengan kita. Seperti itu. Kemudian akhlak terpuji yang kedua ada tawadu. Nah, tawadu di sini berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya rendah hati. Jadi tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan kerendahan hati, terus kemudian tidak sombong, tidak tinggi hati, dan tidak mudah tersinggung. Kemudian bentuk-bentuk perilaku tawadu seseorang. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada dirinya. Kemudian sayang kepada yang lebih muda atau yang kedudukannya lebih rendah darinya. Kemudian menghargai pendapat orang lain, baik itu orang yang lebih tua dari kita maupun orang yang lebih muda dari kita. Kemudian mengenai dampak positif membiasakan sikap tawadu. Yang pertama, menimbulkan rasa simpati yang lain. Nah, dengan kita bersikap tawadu atau rendah hati, pasti orang lain akan memperhatikan kita atau perhatian dengan kita. Oke. Kemudian dampak positif yang kedua ada mempererat hubungan persaudaraan.
persaudaraan antara sesama bisa saling erat. Dan yang ketiga adalah mengangkat derajat dirinya sendiri. Nah, mengangkat derajat dirinya sendiri itu bisa dari pandangan Allah Subhanahu wa taala maupun dari pandangan kita sesama manusia. Nah, kemudian akhlak terpuji yang ketiga ada tasamu. Nah, tasamu ini berasal dari bahasa Arab yang artinya lapang hati atau murah hati. Jadi tasamu adalah perbuatan melapangkan dada, tegang rasa, kemudian dalam menghadapi perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, kemudian perbedaan keyakinan maupun perbedaan agama. Kemudian mengenai bentuk-bentuk tasamu bisa dibacakan. Ya, yang pertama itu tidak ada paksaan dalam beragama, kemudian tidak memaksakan kepentingan dan kepentingan, terus menghormati dan menghargai. Dan mengenai bentuk-bentuk tasamu itu tidak ada paksaan dalam memilih agama, jadi kita berhak memilih agama sesuai dengan keinginan kita atau keyakinan kita. Kemudian mengenai bentuk tasamu yang kedua tidak memaksakan kepentingan orang lain. Nah, misal kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat, nah itu kan secara bersama-sama ataupun banyak orang. Kemudian menghormati dan menghargai perbedaan. Kemudian mengenai dua perilaku tasamu, timbul rasa senang pada diri sendiri dan orang lain. Dengan kita tidak berbeda-bedakan atau saling toleransi, maka hal ini akan wujud. Kemudian jika mendapat kesulitan akan banyak orang yang menolong. Jika kita mendapat kesulitan, maka orang-orang itu akan menolong kita karena kita menghargai adanya perbedaan, baik perbedaan agama, kemudian keyakinan maupun pendapat. Kemudian yang ketiga, mudah mendapatkan relasi. Dengan kita tidak membedakan tafsirnya, kita akan mudah mendapatkan relasi. Kemudian akhlak terpuji yang keempat ada ta'awun. Nah, ta'awun ini berasal dari bahasa Arab yang artinya itu saling membantu maupun saling menolong. Jadi ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Kemudian mengenai bentuk atau contoh ta'awun itu meringankan beban hidup orang lain. Ketika teman kita atau saudara kita yang mengalami kesulitan, kita hendaknya membantu atau saling menolong. Kemudian menutupi aibnya, dengan menutupi aibnya tersebut kita juga sudah termasuk bersikap ta'awun. Kemudian memberi bantuan pada seseorang ketika seseorang tersebut membutuhkan bantuan kita. Kemudian mengenai dampak positif bersikap ta'awun, terpenuhinya situasi berkat kebersamaan dengan kita saling tolong menolong maupun saling membantu, maka akan terpenuhinya kebutuhan hidup. Kemudian membuat tugas yang berat menjadi ringan karena dengan ta'awun kan kita saling membantu, saling menolong. Kemudian menimbulkan rasa simpati pada sesama. Nah, kemudian di sini ibu ada game, dan gamenya itu sudah disediakan. Nama gamenya itu capik bola, dan di dalam capik bola tersebut ada nama-nama kalian. Nanti itu sudah ada 4 orang. Mohon maaf ya karena di sini tidak tertampilkan, jadi biasanya dari sini yang mohon maaf ya karena di sini tidak bisa ditampilkan. Alternatifnya harus bisa melakukan itu pasti
Satu lagi, Mbak. Jadi untuk 4 orang yang tidak berkunjung bisa melihat untuk pertanyaannya bisa disimak untuk 4 orang tersebut. Nah itu untuk pertanyaannya saya bacakan. Perhatikan ilustrasi gambar yang tersedia. Kemudian amatilah gambar tersebut termasuk pada sikap husnuzon, sikap tawadud, sikap tasamu atau sikap ta'awun dan berikan alasannya. Yang pertama tadi Mas, alasannya mana? Nah, ini termasuk dari sikap apa? Di antara 4 sikap akhlak terpuji tersebut. Ya betul sekali. Berikan alasannya mengapa gambar tersebut itu termasuk dari sikap husnuzon. Ada senyumnya, salaman, karena kalau tidak mengerti, tidak mau salaman. Oke betul. Nah yang kedua tadi siapa? Yang kedua. Oke Mbak Nima, monggo. Dan Semali. Aku mau menolong. Lebih tepatnya apa? Ya, takwa. Karena menghormati orang yang lebih tua. Oke, lanjut yang ketiga. Oke, Mbak. Nah, ini termasuk dari sikap apa dan berikan alasannya. Oke, betul karena apa alasannya? Ya, betul sekali karena perbedaan antara ketiga orang tersebut ada yang beragama Hindu, kemudian Islam dan Kristen. Kemudian mereka tetap saling berteman. Oke, yang terakhir. Karena apa? Oke, betul sekali ya, bagus. Baik, mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk tugas selanjutnya
bagian yang uraian saja dikumpulkan minggu depan. Oke, dari Ibu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.